tidur di ruko situ, dijambak sama kuntilanak sampai dari ujung teras depan sampai ke belakang. Ditarik kepalanya. Ada kuntilanak satu terbang, kita rame-rame tuh kejar. Itu ngelihat semua. Dan itu ngumpul satu bentuk ya kuntilanak begitu, masuk ke dalam satu pohon asem, kayak semacam satu RT itu satu RW itu ngumpul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kita dari Wirawiri Misteri ya. Wirawiri Misteri, dan dengan saya bisa dipanggil Ari, dan di sebelah saya Mas Pras. Ya. Nah, di Wirawiri Misteri ini kita mau coba perkenalan konten untuk membahas lebih ke arah metafisik ya Mas Pras ya. Ya. Jadi Metafisik. Nantinya ke depannya kita mulai dari podcast ini dulu mungkin membahas metafisik, kan cakupannya luas Mas ya. Luas banget Ya. Jadi mungkin dari versi kita aja ya. Kita perkecil lagi. Kita perkecil ya. Menurut yang kita pahamin pribadi aja Mas ya. Siapa tahu bisa jadi bahan tontonan yang menarik lah. Amin. Gitu. Nah, di Wirawiri ini nantinya kita juga akan melakukan penelusuran, terus mungkin ada penarikan juga Mas ya. Insya Allah penarikan benda dan pusaka. Mungkin sama penjelasan mungkin ya. Setelah menarik kita membuktikan sesuatu yang goib ke dohir ya Mas, kayak yang nyata. Nantinya juga ada penjelasan di situ. Mungkin juga ada teman-teman yang rumahnya merasa ada gangguan atau segala macam. Itu nanti kita bisa dikontak tanpa dikenakan biaya Mas ya. Insya Allah. Ya. Bisa dikontak. Tapi mungkin kita pokoknya bisa dihubungin lah, teman-teman bisa hubungin kita. Insya Allah kita juga membuka pengobatan ya Mas ya. Pengobatan. Insya Allah medis dan non medis. Medis dan non medis ya. Medis dan non medis. Oke, mungkin Insya Allah. Kita langsung aja kali Mas ya. Oke. Jadi kebetulan tema kali ini nih ada salah satu kru yang dia punya sedikit pengalaman mistis Mas ya, yang mau kita kulik nih semasa hidupnya. Mungkin ini pertama buat kita ya, kita coba mulai deh. Mungkin bisa langsung aja Bung Tommy. Oke. Salam. Aduh, lepas maskernya. Ya. Oke. Assalamualaikum Bung Tommy. Waalaikumsalam. Ini salam COVID nih. Oke, Bung Tommy ini salah satu teman yang udah lumayan cukup lama ya. Kita 2007 ya Bung Tommy ya? 2007. Pertengahan. Akhir ya, akhir kurang lebih. Nah, dari Bung Tommy ini banyak cerita-cerita mistis sih sebenarnya, tapi mungkin kali ini kita lebih ngebahas apa yang ada di Bung Tommy rasakan ya, lebih di area mistis selama perjalanan Bung Tommy ini, entah di dunia kerja lah, kesehariannya lah gitu. Mungkin kalau aku bisa jelasin dari awal dulu deh. Dari awal ya? Dari awal aku kenal dunia ini, dunia goib ya kalau kita bilang dunia goib itu semenjak saya TK. Udah interaksi gaib? Udah interaksi. Pertama kali ketemu tuh sama kakek-kakek. Dia ngasih suatu benda, dan benda itu sampai sekarang disimpan tapi nggak tahu tempatnya di mana. Kakek-kakek ini gaib? Nggak ngerti waktu masih kecil.
Nah posisinya setelah itu ketemu pengajian yang kita sebut tuh tawasul. Nah tawasul itu ketemu pas di SD, semenjak SD SMP ada tuh. Tawasul masih bareng-bareng rame-rame, kita semacam berpegangan tangan, kita menggunakan nafas la ilaha illallah, itu langsung itu bareng-bareng. Ketemu guru itu waktu itu masih zaman di perumahan Green Garden, itu gurunya dari Roxy. Nah itu saya lupa namanya siapa itu. Itu kok bisa nyimpulin Bener-bener kita kayak semacam diajak berpegangan tangan, kita semacam diajak itu rame-rame, keluarga semua isinya. Kita berpegangan tangan. Oh, ini acara keluarga? Acara keluarga sebenarnya. Dan gurunya ini dari guru ya bener-bener kenalan dari sisi keluarga dulunya tuh pas SMP apa ingatnya. Nah, sebelum dalam nih bahas itu kan pengalaman kerohanian di keluarga ya. Betul. Sebenarnya keluarga ini, dari sisi keluarga ini itu memperdalam atau gimana? Kalau dari sisi keluarga memang kakek dari mama itu deket banget sama Bung Karno. Deket sama Bung Karno? Deket sama Bung Karno, dan dia pernah kalau saya pernah dengar sama kakek itu pernah cerita, dia tuh yang jaga Istana Bogor dulunya. Semasa hidupnya. Kakek. Oh, jadi Dan itu semenjak dia waktu itu kan kita tinggal, kakek tinggal tuh masih di daerah Green Garden, Jakarta Barat. Itu ada dalam satu peti di rumah itu isinya pusaka, entah dari koin, kujang, golok, segala macam, itu isinya pusaka semua. Dan sama anak-anaknya itu sempat dilarung. Sempat dilarung, dibuang segala macam. Dan sampai sekarang tuh anak-anaknya sampai ibu saya sendiri ya dapat kayak semacam kebiasaan masing-masing. Kalau ibu saya sendiri bisa ngelihat dari sisi mimpi. Ya sama kayak contohnya kasarnya kalau kita bilang kita teropong tetapi dalam bentuk hak properti kita sendiri, itu kita bisa teropong. Dan yang isinya di sana itu pasti suwun gitu, kenalan sama si Maman. Itu pasti. Misalnya contoh kasar, kita beli ruko misalnya. Kita beli ruko dan yang isinya di ruko itu datang ke rumah. Suwun. Saya yang jaga tempat sini. Oh, perkenalan, sowan maksudnya gitu ya. Oh, iya. Jaga tempat ini segala macam. Nah, dari situ sempat diceritain kok dari sisi saya kayak semacam bisa atau pernah kayak ngerasakan hal gaib, kejadian seperti itu. Pernah gitu. Oh, dejavu. Bahasanya dejavu ya, Mas Pras ya? Kayak pernah kejadian seperti itu, jadi terulang gitu ya kejadian. Kayaknya kita pernah ngalamin kejadian ini nih gitu ya. Kita diceritakan, tapi kok saya pernah gitu. Kayaknya saya pernah merasakan kejadian seperti itu. Atau di tempat itu. Ya, padahal sering itu ya. Itu dia, sering kebalik gitu loh Mas. Kadang-kadang. Entah waktu itu pertama kali, contoh keluarga beli ruko, saya sempat tempatin nginep sehari sebelum di acara syukuran. Itu pas tidur di ruko situ dijambak sama kuntilanak sampai dari ujung teras depan sampai ke belakang. Ditarik kepalanya. Sempat kan ya itu gimana ya, pertentangan dari sisi saya udah baca sampai Al-Fatihah, sampai baca Al-Falaq, sampai Qul segala macam. Kuntilanaknya baca lagi. Dia itu sadar ya, kondisi sadar tapi dalam tidur tapi ditarik gitu loh Mas. Tapi badan kita mah tidur. Oh, tapi badan pas bangun ketarik gitu. Kita mikirnya. Jadi kita tidur di dalam tidurnya itu kita ketarik. Pada saat saya bangun bener-bener ketarik badannya. Ada di dekat toilet di belakang. Oh, jadi secara nggak langsung yang pada saat dijambak itu kita ngelihat tubuh kita. Betul. Kita ngelihat tubuh kita pada saat kita bangun sadar
kok saya udah di dekat toilet. Padahal saya tidur di tempat tidur ya, beralaskan cuma kasur lipat. Gitu sih. Paling yang serem sih dari kecil sih itu. Paling serem itu ya? Paling serem. Pengalaman gaib paling Betul. serem ya, karena langsung interaksi itu ya. Betul. Nah, itu rasanya berasa nyata ya kalau kayak gitu ya? Kalau saya bilang sih, pada saat contoh kasarnya kan kita seperti mimpi. Kita seperti mimpi. Karena waktu dulu saya keseringan tuh melihat satu objek atau jalan-jalan ke tempat lain itu biasanya lewat tidur. Dari sisi tidur saya bisa jalan kayak semacam rohnya kita tuh keluar gitu loh Mas. Itu pada saat malam tidur. Itu di umur berapa itu? Itu pada saat ya pas SMP itu. Oh, SMP. Nah, yang pas diajarin tawasul itu. Oh, Saya udah mulai. Ya, tata caranya taunya dari situ, kita belajar sendiri biarpun ada guru yang tidak menjelaskan secara detail. Oke. Oke. Soal pengalaman-pengalaman gaib, Pengalaman gaib paling interaksi dengan sesama gitu, pernah nggak? apa ya pengalaman? Kayak disaksikan bersama lah bareng-bareng gitu di suatu tempat gitu, pernah Kalau nggak? keluarga bareng-bareng ngeliat Iya. gitu. Oh, Hal kalau yang- itu keseringan Keseringan ya. kita ngejar kuntilanak. Ada di kampung nih misalnya, di Green Garden dulu ada kuntilanak satu terbang, kita rame-rame tuh kejar. Itu ngelihat semua. Ngelihat semua. Dan itu ngumpul satu bentuk ya kuntilanak begitu, masuk ke dalam satu pohon asem, kayak semacam satu RT itu satu RW itu ngumpul gitu. Sampai lucu, kita bacok-bacokin itu kagak mempan tuh satu pohon asem. Pohonnya. Pohonnya. Sampai akhirnya ya dikasih lapas sama salah satu ustadz di daerah situ, akhirnya ditebang besok pohon. Itu cuma gara-gara itu doang lucunya. Itu kejadian yang rame-rame lah ya yang disaksikan. Itu memang kejadian yang disaksikan semua orang gitu ya. Kalau dari pengalaman mistis-mistis lain itu kayak di suatu tempat mana gitu gimana? Paling kalau gimana ya, kalau misalnya kalau sekarang jalan ke satu tempat mana itu biasanya kalau dari sisi saya yang sekarang saya ngecek dulu nih. Mungkin kan sekarang udah berbeda, nggak kayak waktu kecil dulu. Kita harus tidur dulu, baru kita bisa ngeluarin ruh, antara perbedaan ruh dan jasad kita itu kita keluarin pada saat kita tidur. Tapi kalau sekarang semenjak bergulirnya waktu, saya juga jadinya belajar posisinya. Itu otodidak? Otodidak. Tanpa guru? Dibilang pakai guru juga cuman gurunya itu belum tentu sebagai guru yang nyata manusia. Oh, berarti contohnya bukannya kita belajar sama yang lain atau gimana, kita ngelihat orang prosesnya seperti apa, kita jalankan, kita masuk ke dalam logika kita mainkan. Jadi di dalam logika itu kan kesalip satu batin tuh, batinnya itu sendiri yang jalan. Jadi logika kita mainin nih, kita semacam, kalau saya bisa bilang sih kayak semacam reaksi yang kita keluarkan. Yang timbul ya? Ya, reaksi yang timbul, kita nangkapnya apa kan, kadang-kadang orang-orang beda-beda ya. Nangkapnya apa. Nah, kalau saya pada saat mengeluarin dari sisi kita secara sadar, ataupun secara tidur, sampai sekarang sih ya, alhamdulillahnya sih sudah bisa. Tetapi juga masih ngeri-ngeri, karena memang belum ada kayak semacam satu guru yang benar-benar bisa bimbing gitu. Bimbing. Oke. Itu sih. Oke. Nah, nih pemirsa nih, ini menarik nih. Selama saya berteman sama Tommy ini, cerita ini benar-benar baru diperdengarkan ke saya nih. Betul. Ini baru pertama kali saya dengar, sempat kaget juga sih ternyata Bung Tommy ini ya, kalau dari ceritanya sih saya bilang termasuk punya kemampuan Mas ya? Ya. Punya kemampuan ya? Nah, ini kita kulik satu-satu nih menurut Mas Pras. Mas Pras ini bisa dibilang ya narasumber saya di acara Wirawiri ini. Beliau ini tim narasumber yang kita jadikan referensi untuk cerita, penelusuran dan lain-lainnya ke depannya. Nah, Mas Pras. Iya Pak. Iya Pak. Gini nih Mas Pras, kalau dengar dari ceritanya Bung Tommy ini tadi, ini kan unik nih. Ada di keluarga ini ada acara tawasul. Tawasul, nggak salah. Nah,
Berarti kan ada kalau basic dasarnya atau kita bilang aslinya Bung Tommy ini keluarganya agamis gitu ya. agamis dong gitu loh maksudnya. Betul. Agamis ya. Sisi mama itu agamis. Mama kawin sama papa tuh masih Buddha. Buddha, beragama Buddha. Masih Buddha. Semenjak dia nikah, tetaplah kalau misalnya di Indonesia kan kita bisa nikah beda agama. Pertamanya mungkin secara kabul iya secara Islam. Tetapi pada saat dijalankan satu rumah tangga, tetapi mereka berbeda keyakinan, itu sih nggak ada masalah. Waktu zaman tahun 80-an dulu katanya. Itu ya kata mama dulu. Semenjak itu ya kecil kan kita diituin sama mama, tuh ajak tuh bapak kamu sholat, ajak bapak kamu sholat. Sampai kita yang udah ngaji, kita yang udah segala macam, kita berpikir dong, kita ngajak papa kok gak mau-mau. Tetapi di satu sisi tuh papa ngajak kita tuh entah ke wihara, entah ke gereja. Jadi maksudnya tuh baru semenjak saya besar ya dan bisa berpikir, jadi kita ngerti. Mungkin dari sisi papa bukannya percaya kita harus datang ke masjid, kita harus sholat segala macam, tetapi dari sisi keyakinannya dulu belum siap. Itu kalau saya tangkap. Jadi dia nyari ke tempat lain, entah ke wihara, entah ke gereja segala macam. Berarti yang lebih spirit itu dari keluarga ibu ya, mama ya. Nah mungkin spirit secara Islamnya. Secara Islam ya. Tapi kalau spirit secara yang lain-lain bapaknya. Oh, penglihatan Mas Towo nih ya? Iya. Mas Pras ya? Mas Towo, salah saya. Cut, edit nanti ya. Nah, jadi menurut penglihatan Mas Pras, itu kemampuan yang diperoleh Bung Tommy ini murni dari garis turun-temurun kah? Atau memang pengolahan dari tawasul tadi, Mas? Kalau saya lihat kan, kita lihat lagi ke belakang gitu kan. Kalau misalnya dari, tadi cerita ada kakek punya pusaka-pusaka gitu kan, terus tiba-tiba ada guru yang ngajarin tawasul gitu. Saya sih lebih condongnya guru ngajarin tawasul, walaupun ada basic sedikit. Nah, guru itu coba untuk menyambungkan alurnya gitu loh, menyambungkan, misalnya nih, lu kudu ke jurusan Blok M deh. Nah gitu caranya. Oh, jadi mengarahkan ya, Mas? Mengarahkan. Dia mencoba mengarahkan, tapi kan karena masih urusan usia segala macam, kalau nggak ada halangan ini dan itu, dia nggak lanjut gitu loh. Oh, jadi nggak. Nah itu sempat berapa lama waktu itu? Ajin tawasul berapa tahun gitu? 2,5 tahun sih. Bareng-bareng ngaji gitu. Itu setiap hari atau gimana? Ada waktu tertentu? Oh, setiap malam Jumat. Jadi kita yasinan di situ. Terus ya kita kayak ya dari sisi kita sampai wiritan, ujungnya pas terakhir itu pas 1/3 malam itu kita tawasul. Ya, 1/3 malam. 1/3 malam itu. Dan yang paling kuat dari sisi keluarga mama tuh ada satu adik ceweknya, tante. Dan itu aku paling deket tuh sama tante itu. Dan kalau misalnya kita misalnya lagi ngobrol bareng, Tom, coba lihat deh Tom, gitu. Misalnya kalau lagi di depan atau lagi di lantai 2 kita ngeliat. Itu tante tuh yang selalu bangkitin. Coba kamu lihat, baca ini deh, gitu. Biar kamu bisa lihat. Itu dari sisi tante. Oh, berarti tante yang paling kental banget daripada mama. Oh, adiknya berarti ya? Adik ibu ya. Oke. Keturunannya mama itu dari kakek dari Purworejo. Jawanya Purworejo. Oh, Jawa Tengah ya, Purworejo ya. Yang di atas di kaki gunung. Kalau dari sisi nenek meninggal pas saya masih SD kalau nggak salah, itu dari Sampit. Kalimantan. Wah, ini bineka banget nih, Mas. Iya. Dan papa dari benar-benar pure dari Bangka itu. Bisa ketemu di mana itu ya? Ini kayaknya dua-duanya adventurer nih, petualang semua nih. Makanya kalau dilihat kamera kan mungkin sipit atau gimana gitu. Entah dari keturunan papa yang Chinese atau dari sini Sampit. Oke, iya. Oke, balik lagi nih, Mas. Oke.
kalau bentuk tawasul itu sebenarnya kan menghadiahkan doa ya Mas ya? Ya, menghadiahkan bentuknya doa, ya. untuk ya siapa gitu. Nah, menariknya nih gini Mas, kalau kita kaitkan ke kemampuan spiritual dengan tawasul, itu eratkah atau memang apa ya? Kalau menurutku gini, semua kemampuan itu basicnya pasti ibadah, dari ibadah. Kalau misalnya nggak dasarnya ibadah itu, berarti dia pakai sesuatu yang lain gitu loh. Entah misalnya kayak zaman anak-anak indigo sekarang tuh, emang dia udah karunia dari Allah, atau emang dia lagi ketempelan. Ketempelan gitu. Dalam artian ketempelan makhluk halus gitu. Jadi bisa ngeliat gitu, Mas. Jadi dia bisa lihat, jadi dia bisa apa segala macem itu. Dan banyak banget yang begitu, banyak. Jadi kalau misalnya yang dari Allah itu bukan kadang sih, biasanya yang saya temuin itu dia di usia akil balik, patokannya di usia akil balik. Dia akan lanjut terus atau dia berhenti di situ. Ya. Oke. Mas, Tuh. tawasul berarti kan menghadiahkan ya, menghadiahkan. Saya penasarannya gini, menghadiahkan doa ke mungkin para pendahulu, penyebar agama Bisa. dan lain-lain ya Mas ya. Dari situ bisa mendapatkan kemampuan dari ibadah itu. Bisa dibilang begitu Mas? Kalau ada yang bimbing bisa. Memang itu tata caranya atau ada cara lain? Nggak mesti. Tidak harus. Itu, nggak harus. Salah satunya itu aja. Gitu. Jadi tawasul itu menurut kita ya, menurut dari obrolan ini bisa saya simpulin ya, menjalin hubungan secara harmonis. dimensi ya. Secara dimensi ya, bisa dibilang begitu ya. Karena kan bentuknya adalah hadiah doa ke para pendahulu yang sudah mungkin nggak berjasad. Kalau ada kata-kata khususon ilaru, Nah itu kan hadiah ya. Hadiah. Kalau di Islam kan itu bentuk hadiah kan, kita menghadiahkan nih. Oke. Biasa Mungkin kan di Islam sendiri mengajarkan itu Mas ya? mengajarkan itu. Untuk Kirim-kirim menghadiahi. apa-apa. Oke. Kalau nggak di Yasin, ada juga ke Nabi. Kalau nggak ke sebelum Qadir Jilani, para sahabat. Akhirnya kedua orang tua kita. Kalau nggak para tabiin segala macam. Kayaknya suaranya kurang kenceng Mas. Suaranya kurang. Saya. Ya. Nah, balik lagi ke tawasul nih. Saya agak sedikit ini nih. Yang ditakutkan setelah mungkin ada acara ini kan, kita acara bahas tawasul, bahwa tawasul itu adalah walaupun tidak mesti tidak hanya dengan tawasul. Iya, tidak hanya dengan tawasul untuk mendapatkan sesuatu dari tawasul itu sendiri. Oke. Mungkin nanti tujuan orang bertawasul malah mencari ini, mencari Ya. itu malah kita salah nih Mas, gitu kan. Mungkin menurut saya bisa disimpulkan bahwa bentuk ibadah itu, tawasulnya itu ya memang berniat ibadah. Urusan mendapatkan kemampuan yang kayak tadi Bung Tommy ini, itu hadiah aja mungkin Mas ya. Dari Allah gitu. Hadiah aja ya, karena bisa jadi kan orang, wah ini gue tawasul aja deh, siapa tau gue dapet kemampuan gitu kan. Sholat wajib. Nah itu kan salah malah juga. melintir Mas ya, kalau bahasanya melintir. Nah tadi sempet teman-teman ada bahasan dari Bung Tommy nih, itu mungkin pengalaman mistis yang menurut saya ekstrim ya. Kalau sampai Ditarik gitu loh. itu dia betul. Dan dia menyaksikan dan merasakan rasanya gitu loh. Berarti kan ada jadi kayak ada dua bagian di dalam satu tubuh nih Mas. Pada saat ya yang ini tuh pada saat taruhlah kita bicaranya batin atau ruhnya ditarik sama kuntilanak gitu. Itu memang bisa sampai seperti itu Mas Goib Mas? Bisa aja. Bisa. Melukai gitu. Bisa. Berarti ada sesuatu yang salah gitu dari Bung Tommy ini sampai dia bisa dilakukan seperti itu, atau memang mereka bisa seenaknya begitu Mas di gaib itu? Dalam artian ada untuk sebagian orang itu nggak berguna apa-apa makhluk itu kan. Tapi nggak mempan maksudnya. Nggak mempan gitu. Tapi bagi sebagian yang lain itu bisa-bisa aja. Misalnya
kayak tadi ditarik sama kuntilanak kan, pasti itu kuntilanaknya udah ngincernya nggak cuma pas hari itu doang, dia dari hari sebelumnya udah ngincer nih bocah gini, menurut kuntilanaknya, wah ini bocah bisa membahayakan gua misalnya, atau misalnya nih gua nggak suka sama tingkah laku dia, bisa aja. Kalau nggak ketika tidur, tadi kan pas tidur ya di kursi di kasur lipat, nah bisa jadi ngorok misalnya, jadi ditarik, jadi pindah gitu. Berisik gitu ya. Berisik gitu, bisa terganggu aja. gitu. Nah, kejadian ini bisa dialamin semua orang nggak sih mas? Atau hanya orang-orang yang sebenarnya Bung Tommy ini indigo bukan sih mas? Kalau bahasanya adalah kemampuan itu? Bisa dibilang indigo, bisa. Bisa dibilang indigo. Salah satunya tadi yang di Javu itu udah tanda-tanda itu indigo. Kemampuan indigo ada di orang itu, salah satunya ada tanda-tanda di Javu itu tadi. Dia bisa ke tempat mana nih, kalau enggak kejadian apa nih, kayak gue pernah begini deh gitu. Itu salah satu ciri-ciri gue pernah dan ya punten-punten saya pun sering ngalamin itu gitu loh. Walaupun misalnya saya kejadian sekarang, tapi realnya ketika harus ke tempat sesuatu, misalnya ke tempat apa gitu, sebulan kemudian, kalau nggak 2 minggu kemudian, kalau nggak 3 bulan kemudian gitu. Berarti kita sudah merasakan dulu tuh. Iya, merasakan rasanya. Kayak kemarin kita ada tag gambar juga di daerah tertentu tuh, daerah Karawaci. Saya pernah ke tempat itu beberapa bulan yang lalu, dan itu sangat-sangat menyeramkan lah. Kalau saya nggak mau bilang berdarah-darah di situ tadinya. Ternyata pas kesana, lah ini yang pernah gue impin 2 kali atau gue pernah kesini 2 kali nih. Ngimpi gitu ya, dari mimpi. Jadi oke, berarti balik lagi ke pertanyaan tadi mas. Tadi kan penjelasan indigo ya, tapi apakah gangguan gaib itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang nggak indigo mas? Bisa. Kayak paling gampang misalnya, nah, kalau mamap, kalau misalnya perempuan bersih-bersihnya kurang, dia bisa ngerasa pusing, kalau nggak mukanya nggak bercahaya, kalau nggak kok pegel terus ya pundak gitu. Padahal itu gangguan secara logika emang bisa jadi kolesterol nih, kalau nggak gue capean nih. Tapi kalau secara mata batin kita lihat, wih ada makhluknya loh gitu. Secara penglihatan ya, padahal dia nggak punya kemampuan apa-apa loh. Cuman makhluknya nggak suka sama tingkah laku dia, bisa aja. Berarti bisa dibilang nggak fair mas ya? Nggak fair. Karena kalau indigo bisa ngelihat, kalau awam diganggu begitu kan medis bilangnya mas. Sebetulnya mau indigo mau nggak indigo, kalau misalnya makhluknya mau ganggu, mah ganggu aja. Gitu. Berarti nggak mesti pas indigo kita bisa, ini gue indigo, gue bisa lihat lu kudu nurut sama gue, nggak gitu juga. Bisa menyakiti juga kok. Tinggal istilahnya kuat-kuatan antara indigonya sama makhluknya. Gitu. Saya banyak ketemu anak-anak kecil ketika harus beli bakso, kalau nggak beli makanan apa gitu, karena yang punya miara sesuatu di tempat usahanya, akhirnya dipukulin anak itu sama penjaganya itu, karena mungkin nggak suka sama anak itu, karena kemampuannya atau karena apanya gitu. Dan sampai berdarah-darah misalnya, kalau nggak sampai bonyok gitu. Kalau nggak tiba-tiba harus ngelihat, wih di gerobaknya kok ada nenek-nenek ya gitu misalnya. Nah, mungkin ada pesan nggak, langkah apa sih mas supaya kita nggak diganggu gitu loh? Ibadah bagus-bagus. Hanya ibadah mendekatkan diri sama Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mereka udah pasti nggak berani. Insya Allah. Nah, kalau menurut penglihatan Mas Pras nih, kelihatan nggak sih orang yang beribadah bagus atau yang enggak gitu? Ya. Kalau saya mau bukan takabur gitu ya. Tapi kalau kita mau cek sih, mungkin ada tandanya gitu apa gimana? Nggak gitu, ada tanda sih, kelihatan aja gitu. Kita ukur, istilahnya kita ukur, tanda kutip kita ukur. Itu terlihat mas ya, untuk sebagian orang terlihat ya. Dan itu juga di kalangan gaib mungkin ada tanda, wah ini orang rajin ibadah nih. Jadi dia nggak berani lah gitu. Efeknya apa sih mas kalau yang misalkan orang ibadah diganggu gitu, misalkan di sisi gaibnya itu? Gimana? Sisi makhluknya nih, misalnya ada orang yang rajin ibadah dan dia bukan indigo nih, terus dicoba diganggu sama makhluk itulah karena nggak seneng lah sama ini manusia gitu. Kalau saya ambil sisi positifnya aja, biar dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Bisa jadi secara badan ibadah,
tapi hatinya belum nyambung gitu. Wah, ini menarik nih. Ini menarik banget nih bahasan nih. Ini kita ngupasnya ini baru pertama kali lah kita podcast, tapi kan arahnya kita mau bahas Bung Tommy nih Mas. Ini kayaknya kita bahas di segmen lain tuh Mas. Kayaknya menarik tuh. Ibadah, badan dan batin. Ya. Nah, itu mungkin nanti jadi bahasan kita ke depannya lah Mas ya. Kita persempit aja. Jadi Bung Tommy, pada saat dewasa nih atau udah mulai kenal ya cinta-cintaan lah. Nah, Bung Tommy kan ada basic indigo nih. Betul. Ya, untuk melihat lah, untuk apa. Bisa nggak sih merasakan bahwa gue mau ngedeketin nih cewek nih misalkan. Nah, dalam tanda kutip kemampuan indigonya ini dipakai. Kadang begini. Gimana? Nih, kadang begini ya Mas ya. Waktu contoh kita lagi sendiri posisinya, entah di kampus kah, atau entah lagi di jalan kan. Ini kita dari sisi belakang itu kita ngeliatin satu sosok wanita. Manusia nih Mas nih, manusia. Pas kita lihat kok belakangnya wangi gitu loh Mas. Padahal kita jalan tuh di belakangnya, kok wangi. Pakai minyak wangi? Iya, beda wanginya. Minyak wangi sama bener-bener bau harum yang bener-bener di badannya. Dari pada saat itu, kalau dari sisi saya, kadang-kadang saya iseng. Entah saya masuk ke dalam, saya belah orang itu, kita lihat, ini siapa sih sebenarnya itu orang itu? Masuk ke dalam belah? Iya, jadi... Nah, ini awam nih saya nih, gimana tuh? Jadi contohnya kayak semacam, kalau aku bilang kan teropong ya. Oh, teropong. Saya teropong ke orang tersebut, lalu kita belah orang itu. Maksudnya dilihat gitu ya? Dilihat aslinya tuh wujudnya seperti apa, yang bikin wah wangi nih orang nih, beda daripada yang lain. Kadang kalau misalnya bukannya, kalau dari sisi saya sih nggak ngeliat dari sisi kayak semacam cantik orang tuh auranya apa gimana, cantik atau gimana mukanya, tapi saya cuma ngeliat tuh dari sisi ketertarikan antara kedua, gimana ya, kalau bisa dibilang sih aura juga. Kita ngelihatnya auranya nih enak dilihat, terusnya wangi gitu. Kadang beda tuh orang tuh. Energi kali Mas ya? Iya. Atau gimana? Dalemannya sih istilah gini. Saya pernah lihat secara dunianya, yang tadi Pak Tommy bilang tuh, secara dunia dia gede badannya. Perempuan, kita ngomong perempuan kan. Badannya gede banget, di atas 100 kilo. Tapi ketika kita pakai yang tadi Pak Tommy bilang teropong, set. Tapi ya itu, kok besar itu tapi kita menarik gitu loh, untuk kita menarik, sesuatu yang menarik dalam tanda kutip. Tapi nggak sahwat segala macam nggak. Tapi pas kita lihat dalamnya, kita kebet itu, set. Wih, putri loh, misalnya gitu. Itu yang itu dia tuh Mas. Tapi balik lagi, ada kita akan lanjutkan atau enggak kita lanjutkan, itu terserah kita. Tapi kita paling tahu, oh dalamnya ini loh. Gitu. Nah, kadang-kadang lucunya Mas. Jadi pada saat aku lagi ngebuka gitu, ceweknya tuh kadang-kadang nengok Mas. Ya. Kadang, loh, oh dia bisa juga kali ya, atau gimana. Jadi kita saling main teropong-teropongan tuh. Iya. Jadi lucu, jadinya kita sambil ketawa, senyum tipis gitu. Jadinya, kenalan lah ujung-ujungnya. Kadang-kadang kan orang yang dalam arti tanda kutip tuh bisa ngelihat dari sisi aura atau gimana. Kadang ketemunya sama orang-orang yang begitu juga. Karena klop ya? Gini-gini. Biarpun nggak berhubungan secara jauh atau enggak, padahal cuma pengen kenal. Oh, dia tuh dari siapa, dari sisinya silsilahnya siapa. Ujung-ujung waktu itu aku pernah kenal sama bawahannya Nyai Ratu. Wangi Mas. Ntar lu, kayak aku. posisinya sudah berkenalan? Sudah berkenalan. Dohir Sudah berkenalan. Pada saat itu aku tuh dari Nyai Ratu bawahannya. Aku kaget tuh, kok tahu gitu loh. Padahal saya cuma ngebelah dari sisi, ya yang bisa saya belah apa sih palingan. Wah, itu kejadiannya di mana tuh? Siapa tahu orangnya nonton kan? Kita bisa undang gitu kan, udah lama gak ketemu. Udah lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget, itu udah lost kontak. Itu cuma pertama kali ketemu dan diangkut posisinya pada saat SMA. Dan itu doang. Ketemu di angkot, kita kenalan, udah. Ya udah lost. Jakarta ya? Daerah Tangerang. Oh, Tangerang. Jadi kita sampai mana ya dari ceritanya Putri ya? Diangkut. Diangkut ya, oke. Gimana tuh Bung Tommy kelanjutannya? Ya kelanjutannya udah nggak ada kelanjutan
lanjutannya lagi tuh. Hanya Semenjak salaman, ketemu. saya dari Putri gitu. Ya. anak gua Putri. Jadi pas salaman ngenalin nama Ngenalin dia bukan nggak ngenalin nama. itu seumuran ya? Seumuran bener. Wah ini. Satu kita SMA, dia juga pakai pakaian SMA. Heeh. Gak tahu, aku dari ini loh mas. Tentu dia turun. Aku lagi masih mikir tuh. Tapi sampean sempat ngeliat kakinya nggak? Enggak ngelihat mas. Jangan-jangan ngambang gitu loh. turun. Naik angkot bayar mas masa ngambang. Itu kebayanya bener-bener bagus banget itu. Jadi kelihatannya dua sisi ya, Iya. sisi dohir dan sisi batin ya. Kita bisa bilang, oh jadi indigo ini punya banyak teknik mas ya untuk Banyak melihat manusia secara utuh seperti apa sih ya. Kebetulan Bang Tommy kan dapat yang bagus-bagusnya gitu. Ada juga anak indigo ketika dia harus misalnya masih kecil diboncengin naik motor sama bapaknya, itu pas sepanjang jalan tuh dia ngeliat yang aneh-aneh, misalnya orang di yang serem-serem. mobil diis yang serem-serem. Kalau itu banyak. Nah, itu- Sempat Kalau aku banyak kalau kayak gitu. Kadang waktu pulang malam, waktu kuliah sering pulang malam. Kadang gimana ya? Kalau aku dari sisi aku nggak ngelihat dari sisi muka jelek atau gimana ya. Ada satu bentuknya pocong ya. Pocong. Ada di pinggir jalan mas. Ngangguk. Itu aku nggak secara sadar tuh kayak dia ngomong di batin mas. Tolong dia ngomong. Saya cuma mau sampai ke stasiun Kalideres. Aku ingat, aku kuliah di Jakarta Barat, aku pulang ke arah Tangerang. Seharusnya aku pulang lewat nyelip-nyelip di daerah Puri. Aku lewat jalur depan jadinya mas. Tan Mogot. Iya, gara-gara untuk nganterin itu dia. digoncengin. Digunjungin. Aku gimana ya kalau dari Hati langsung bilang, oke lu ikut gua. Nempel. Oh gitu mas. Iya. Komunikasinya seperti itu Iya, gitu. itu kebetulan dapat yang enak. Iya sih. Tapi kalau dapat yang nggak enak, anak indigo nangis terus, kejar terus, celeng terus, Karena serem-serem gitu mas. serem-serem dan digoda gitu loh. Kalau nggak dipukul, kalau nggak dicubit, kalau nggak di segala Aduh, macam. berarti resiko indigo tuh nggak cuman yang kita lihat enak-enak aja gitu ya. Justru banyak yang enaknya mas. Banyak nggak enaknya. Nggak enaknya. Aduh, ini untungnya saya awam ya. Oke, balik lagi nih. Nah, dari pengalaman-pengalaman tadi nih, kalau direntetin, saya sih tertariknya itu sebenarnya di awal cerita nih Bung Tommy ngomong bahwa kakeknya itu yang ngejaga apa? Kebun raya, Istana Bogor. Dia kalau di kerajaan mungkin bilang di dalam mas ya, atau gimana? Dalam. Oh, jadi pelayan di. Pelayannya benar. Dan lucunya waktu itu ini udah jadi kayak semacam cerita keluarga kita. Jadi si kakek saya itu bener-bener sempat sakit mas, sakit parah, nggak bisa bangun segala macem. Dan dia mimpi didatengin Bung Karno, cuman Bung Karno naik helikopter, cuman turun di dekatnya, mimpi ya. Kan namanya waktu itu aku ingat namanya tuh nama kakek aku tuh Ponimin namanya. Cuman dipanggil Min, besok bangun. Udah Bung Karno terbang lagi nih helikopter, besok bangun. Sehat gitu ya. Sehat langsung. Oh, emang kalau kita bahas Bung Karno dari metafisik ya kita nggak ada habisnya mas ya. Nggak ada habisnya. Bung Karno itu sosok yang udah kayak mungkin nanti kedepannya kita akan bahas lah, tapi nanti ya karena terlalu dalam kalau bahasnya langsung. Nah kayaknya dari sisi cerita nih mas, ini ada keterkaitan mungkin yang Mas Pras lihat Bung Tommy sekarang ini secara keseluruhan, maksudnya dari sisi kemampuan, dari sisi keruhanian itu seperti apa sih mas? Kita mau ngomong bagus atau ngomong apa adanya? Apa adanya. Ya, siap Bung Tommy ya. Nah, ini seru nih teman-teman. Jadi kita mulai bahasanya tuh mungkin sedikit menelanjangi lah ya. Nggak apa-apa Bung Tommy ya. Nah, ini demi konten ini. Tapi seru sih kalau kita lihat posisi kita tuh, ya kita tahu jadinya
kita tuh apa sih kekurangnya apa gitu ya? Apa jadi kita mau bisa represi ke depannya tuh kita bisa perbagus di langkah ke depannya. Oke. Jadi bukan dari Sebelum- sisi negatif ya Mas ya. Sebelum kita mulai, sebenarnya ada satu kita bisa bilang makhluk deh. Heeh. Dia ikut nonton kita juga. Di sini Mas, saat ini. Iya, tapi agak-agak tempat gelap sebelah sana sih. Dekat kandang-kandang itu. Lagi duduk. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, laki-laki sih. Laki-laki. Oke, kembali ke laptop. Oh, salah ya. Kita bahas Bang Tommy. Dari warna dulu deh. Aku boleh. Warna. Nah, bener. Dari warna itu mudah-mudahan nggak salah, tapi saya lihat sih masih ada sebagian yang hitam, ada yang abu-abu, yang putih ada juga, kita omong apa adanya, Oke. tapi masih dominan yang hitam sih warnanya. Kalau masalah baju itu kan kita bilang ada namanya baju jirah atau kalau nggak baju perang gitu, kostum deh. Nah, kostum itu masih campur-campur Mas, masih campur-campur. Dari bawah masih celana panjang, tapi makin atas kok makin Melayu gitu loh. Melayu tuh pakaian adat Melayu gitu. Pakaian adat Melayu, pakai apa kayak kalau Jawa kan belangkon, kalau ini masih gambar-gambar daerah-daerah Indonesia yang dekat-dekat Malaka sana lah, pokoknya dekat Malaysia. Masih ada baju segini, lengan selendang segala macam, ada apa pada goloknya juga. Nah, itu dalamnya masih begitu. Itu yang gelap tuh Mas. Mungkin nanti kita bedahnya. Kita beda. Oke, kita cari yang white set-nya coba. Oke, itu bagian depannya. Bagian belakangnya sebetulnya dia masih di dua dunia ya, di dua dunia sisi. Satu masih black, tapi ini sering muncul gitu loh, yang sering orang lihat segala macam blacknya itu. Tapi masih ada yang putih sebetulnya di belakangnya itu, masih setengahnya dia itu jarang muncul, tapi ada juga nempel di belakang. Gitu. Bentuknya kayak dirimu juga. Maksudnya hanya warna beda aja di belakang itu. Kudunya kalau misalnya normalnya sih ya ibadah bagus segala macam, ya mudah-mudahan ganti nih yang ini di depan, yang ini hilang gitu. Putihnya di depan, yang hitamnya hilang. Biar hidup lebih enteng, biar hidup lebih mengalir gitu kan, biar dekat sama Tuhan yang Maha Esa gitu. Ada lagi Mas? Ntar lo. Sama ada asam urat nggak sih? Secara medis. Urat, kalau secara medis aku belum pernah ngecek. Oke, dari pinggang ke bawah itu ada potensi pegel banget. Betul. Nah, terus di bawah susu sebelah kiri itu ada sering sakit, entah angin, entah apa segala Iya macam. betul. Dia kayak ada Ganjel gitu loh. Mas. Terus secara medisnya lah, secara badannya. Tadi kan secara non medis nih, ini secara medisnya. Kita harus cek lagi. Mungkin agak kenceng Mas. Oke. Ada satu yang harus dikurangin dikit. Apa tuh? Rokok. Rokok. Agak-agak merah dikit paru-parunya. Paru-paru ya. Paru-paru. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kok kayak ngap, kayak sesek, kayak segala macam. Nah, itu Dari Efek dari rokok. efek dari rokok. Itu secara fisiknya. Gitu. Tapi dari semua itu ya sejatinya manusia ya ibadah bagus-bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita pernah salah belok, ini biar masuk lagi ke jalurnya gitu loh, biar sesuai lagi segala macam. Oke, berarti secara kesimpulan dari warna nih Mas, mungkin teman-teman nih warna apa sih gitu loh Mas, warna yang dibilang Mas Towo nih gitu loh. Oke. Mas Pras, sorry. Sama kayak yang tadi Mas Tommy bilang kan, itu kan kadang kalau misalnya orang kan kita kudu ke bed, istilah kita buka kan, dibedah secara penglihatan batin Mas ya. Oke. Itu ya nggak apa-apa juga metode begitu, tapi kalau kita lihat kan cuman
blur, kelihatan semua. Di scan segala macam dari bawah ke atas, set. Nah itu kelihatannya masih sama gitu loh. Ada juga yang kamuflase. Ketika kita lihat hitam gitu, tahu-tahu pas kita kebet segala macam, kita munculin aslinya, munculnya ternyata itu cuman pura-pura aja dari dia untuk mengelabui penglihatan gitu. Nah, dan bisa sebaliknya. Nah, warna nih Mas ya. Itu bisa diartikan makhlukkah atau apa sih? Energi Mas? lah, energi. Energi, Kita bilang berarti energi. hitam putih itu kita bisa artikan baik dan buruk Mas ya? Insya Allah bisa begitu. Bisa begitu ya? Kalau Jadi- nggak secara fisik merah, oh berarti nih ada panas nih misalnya di paru-paru gitu. Kalau nggak, oh ada putih tapi putihnya bukan putih energi, jatuhnya kayak kabut. Oh berarti itu ada sakit di situ atau ada angin di situ gitu. Oh, jadi warna itu masih banyak jenisnya lagi Mas Ya, ya? Itu atau misalnya kakinya warnanya hitam. Pas kita lihat secara medis, hubungannya kemana nih? Oh misalnya ginjal, oh berarti asam urat nih gitu. Kalau nggak sering pegel nih asam urat. Gitu. itu ada kaitan sama indigonya nggak Mas? Harus ditelusuri lebih jauh. Harus terus lebih jauh. Bisa jadi misalnya sampai tanya, Jedar, saya jawab nggak melulu saya langsung bisa jawab. Saya kudu fokusin banget Dalamin biar lagi. dapat jawaban sebenarnya atau kejadian sebenarnya gitu. Oh, jadi perlu bisa dikulik lagi Mas lebih dalam? Di dalam, tapi butuh waktu. Oh, jadi Kurang lebih 15 detik. 15 detik. Wah, itu mah kita langsung aja Mas. Dalemin lagi. Biasanya cuma 1 detik loh. Oke, adakah hubungan indigonya sama penyakitnya? Betul. Iya. Oke, bentar. Kalau dari hubungan indigonya sama penyakitnya, nggak ada hubungan, Mas. Tapi kalau misalnya dari Mama ada ritual yang agak menyimpang, ngaruh ke fisiknya, ngaruh. Ritual yang Agak menyimpang, misalnya jikiran kudu ditarget misalnya berapa banyak. Balik lagi Mas, tadi Oke. kaitan sama ritual ya, ritual wirid yang Pokoknya intinya kelebihan, segala yang ditargetkan. ibadah deh, segala ibadah mau A, B, C, D, F, G, udah cuma satu deh, lillahi ta'ala. Itu aja, nggak usah. Nih, Patokan 12.000. wah nggak usah dah, pusing saya. Itu malah mengakibatkan bisa ke jasmani Mas ya. Ke jasmani. Pusing paling gampangnya pusing. Istilahnya, Itu mungkin nanti kita bahas lebih dalam lagi Oke. Mas. Yang jelas secara keseluruhan Bung Tommy ini secara kesimpulan mungkin ada warna yang menurut penglihatan Mas Pras ini kurang baik untuk disimpulkan Mas ya, kurang baik lah intinya ya, sehingga harus ditambah lagi ibadahnya. ibadahnya gitu. Nah ini gimana tanggapan Bung Tommy gimana atas penglihatan Mas Pras nih? betul sih, semua yang dilihat sama Mas Pras tuh ya langsung benar. Kadang-kadang kalau misalnya dari sisi lain, dari sisi ibadah ya, bukan dari sisi ibadah. Jadi kayak semacam contoh yang tadi tuh zikir. Emang kalau misalnya tiap malam aku zikir, itu bener-bener target. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan bukan aku yang nggak targetin. Dalamnya. Iya. Yang dalamnya yang targetin jadinya 12.000. Naik tuh lama-lama 12.000, 50.000. Tapi biasanya kalau misalnya habis kita jikiran gitu, misalnya ente jikiran, udahannya kadang ngelia nggak keseng. Iya benar Mas. keseng. Keliongan. Ending bisa pernah bisa muntah, gitu. Iya benar. Kadang muntahnya entah muntah air atau angin doang. Iya. Enggak, daleman yang dimaksud ini, Ya tadi yang warna hitamnya itu. oh berarti itu bentuknya makhluk atau energi? Ya energi lah. Energi ya. Bisa memerintahkan Mas. Bisa. Iya Mas. Nah normalnya gini, kayak musuhnya Spider-Man yang punya Octopus, Dokter Octopus. Iya, yang Ah, Dia punya dua sisi gitu lah. punya dua sisi. Ketika dia harus kalah sama tangannya, ya dia ya cuman manusia biasa kalah sama tangan mekanik. Betul. Kudunya akhirnya kan di ending-endingnya
Dokter Octopus bisa menguasai tangan itu Dirinya. kembali. Nah gitu. Nah gambarannya kalau kita misalnya pakai energi tersebut yang misalnya ada di badan Tommy nih. Nah, cuman 2, dirimu yang ngatur atau dirimu diatur. Betul. Gitu. Pilih yang mana? Jadi Ketika dirimu diatur, banyak efeknya ke badan. Gambarnya gitu. berarti secara keseluruhan ini Bung Tommy masih belum kenal dirinya dong, Mas? Atau udah kenal membiarkan dirinya diatur? Iya, intinya itu. Masih ada harapan yang sangat besar. Ya kali, Ambisi? bisa ambisi, bisa nafsu segala macam. Kali gue pakai itu, gue bisa kekabul apa yang pengen gue inginkan gitu loh. Normal kan? Normal, Tapi salah. tapi kudunya lillahi ta'ala. Ya, normal tapi Tergantung. salah. Berarti ada embel-embel yang bener-bener yang masih enggak Tidak lillahi ta'ala. ikhlas benar. Tidak lillahi ta'ala sih intinya. Ya, Ibadah yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, Mas. Ya. Sedangkan ibadah itu kan lillahi ta'ala ya kan? lillahi ta'ala. Kita Oke. 12.000 bisa dapat motor misalnya. Pertanyaannya sama Allah, lu mau ibadah apa mau berdagang? Ya. Wah, ini Gitu. wah, ini seru nih. Seru. Wah, mungkin ada semacam apa sih yang gini? Mungkin Bung Tommy sendiri kan melihat banyak jenis-jenis orang lah ya. Secara perjalanan kehidupan kan ketemu sana, ketemu sini. Nah, itu seberapa besar pengaruhnya sih kalau kemampuan yang Bung Tommy ada dari kecil nih? Ya kalau dari sisi saya sih nggak ada apa-apanya, Bang. Nggak, maksudnya ada pengaruh besarnya nggak? Kan Bung Tommy bisa melihat sesuatu kayak tadi kan, tiba-tiba ini nyium bau wangi. Kalau orang awam kayak saya kan melihat wangi itu dari parfum pastinya kan. Ini orang wangi dari parfum. Saya nggak ada penglihatan visual ke dalam, membedah begini dengan tipe-tipe orang itu kan nggak ada nih. Nah, maksudnya pengaruh indigo di kehidupan Bung Tommy selama ini tuh sebegitu besarnya kah, atau itu hanya Kalau saya bilang sih cuman hanya kayak nggak terlalu saya ituin, malah kayak hanya selingan, tetapi kadang-kadang kalau lagi gimana ya, kalau misalnya iseng? kita manusia iseng kadang-kadang. Oh. Kalau kadang lepas kontrol nggak. Nah, kadang Ketika emosi harus yang keluar, emosi itu, Mas. udah nggak bisa terkontrol. itu udah berat, Mas. Ya, berarti kan itu Yang nggak bisa baik bilang, gitu loh, Mas. Nggak baik. Dikuasain yang tadi dikuasain. Itu dia. Kadang-kadang kalau kita lagi di jalan kan kita sering emosi tuh. Saya disenggol itu berubah, bukan saya. Ya. Saya udah nggak ingat tuh, apalagi tuh Nah, posisinya. oke. Terus? Nah, entah terjadi apa, sesuatu apa, kalau sekarang itu selalu diingetin sama istri palingan. Atau ditepuk belakang 3 kali, istighfar. Istri tetap tuh. yang itu ya. Ya, itu tetap. Emosi istri yang mana nih? Iya. Tapi tetap itu masih panas aja badan bawaannya. Ya. Tetapi memang benar pikiran kita sama badan kita itu udah saya ambil alih gitu posisinya. Tetapi pas Kadang muncul lagi. nah itu dia loh. Enggak, saya masih bingung kayak gini. Ada sesuatu yang mengendalikan dan itu bukan dirinya. Iya. Indigo seperti itu. Nggak melulu seperti itu. Berarti kan ada gangguan makhluk, Mas. Ya. Ini makhluk dong, Energi deh. energi. Ya? Ada sesuatu yang diatur sama energi. Maksudnya energi negatif, energi positif ini saya masih bingung ngebayanginnya sih. Masih yang kayak kalau yang saya sebagai orang awam simpulkan tuh, ini kayak orang kesurupan, Mas, jadinya. Kesurupan sih enggak. Kayak ini orang lepas kendali. Berarti kan ada sesuatu yang mengendalikan. Nah, paham saya di situ itu kesurupan gitu loh. Sampai Bung Tommy tadi sini bilang kan, saya nggak sadar nih Ya, apa yang udah terjadi gitu loh.
sampai nggak sadar. Tetapi kalau sekarang posisinya, kalau sekarang bener-bener saya lagi entah posisinya lagi di jalan lagi panas kah atau kita disenggol posisinya tuh gimana, saya tetap badan saya, tetapi tenaganya itu loh bisa nyampe 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, nggak ada capeknya. Saya ngeberhentiin Kopaja, pukul Kopaja sampai ngelekuk ke dalam. Itu nggak berasa sakit? Nggak berasa sakit. Sampai kita berantem sama Tukenet pakai apa namanya kunci roda. Saya tangkis pakai tangan. Itu baru tangan saya kan bekas patah. Nggak sakit sama sekali. Oh, sempat bentrok gitu? Iya, bener-bener bentrok. Itu motor posisinya waktu zaman naik motor, motornya itu nyangkut di pesing. Motor nyangkut di ban belakangnya. Itu saya turun, saya pukul, kaca udah pecah. Kan apa itunya supirnya turun bawa kunci roda. Berantem dah kita di situ. Itu bener-bener kuliah. Kuliah atau? Kuliah, masih kuliah. Bener-bener blank, gelap sama sekali. Dan itu udah pas bangun atau pas sadar, itu karena udah di bawah. Joprak keneknya. Kepukul? Iya. Saya sih nggak apa-apa. Nah, semenjak setelah itu saya baca istighfar 3 kali, itu baru sakit semua. Buruk, langsung ngedrop semuanya. Gitu loh, yang bisa bikin bantunya itu cuman ya kalau dari sisi saya sih dari kecil kopi hitam. Kopi hitam itu tuh cuman buat kalau saya berpikir secara logikanya, saya lumurin seluruh badan air. Kopi hitam itu? Kopi hitamnya. Oh, berarti seluruh badan. Energinya gitu ya? Iya. Tapi diminum? Diminum. Tapi secara logika berpikirnya, kita lumurin secara apa namanya, harfiah atau apa gitu, kita lumurin buat supaya ngangkat rasa sakit, biarpun hanya suges. Sebenarnya suges yang diiniin, tapi berhasil gitu ya? Berhasil. Dan kebanyakan seperti itu. Nah itu gimana Mas Pras? Jadi dia energinya masuk gitu Mas, mengendalikan gitu ya? Ya, dulu sih saya pernah belajar lah yang begitu-begitu pernah. Jadi emang ketika kondisi marah, baru dia bisa keluar powersnya. Logikanya belajar. Saya juga nggak tahu belajar di mana tuh Mas. Nah, tapi saran saya sih, ya itu jangan, kalau bisa jangan terlalu keluar emosi lagi lah, jangan terlalu emosi. Takutnya misalnya kita ngeblank tiba-tiba, untuk kita sih nggak masalah, nggak sakit segala macem, tapi efek panjangnya bisa aja misalnya kok jadi kudunya kita jalan-jalan bareng keluarga jadi nggak jalan-jalan, kan gitu. Lebih berpikir kepada keluarga aja. Dan nggak ada salahnya ketika harus di jalan tuh naik motor sambil misalnya la haula wala quwata subhanallah, baca-baca itu. Selalu Mendekatkan. Ya, oke. Nah, berarti Indigo ini cakupannya luas banget lah ya. Kalau kita mau bahas Indigo tuh mungkin semalaman gak ada habisnya ya, karena Indigo yang kerasukan terus ya ada gitu ya. Jadi kasihan deh. Banyak lah ya cakupannya. Nah, oke. Nah, kedepannya kalau misalkan, gue tadi lupa bahas apa. Oh iya Mas, tadi kan Mas Pras bilang nih ada yang nonton nih. Nah ini mau kita bahas nggak nih? Sedikit aja. Masih ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada? Nggak ada. Diusir? Nggak, pergi sendiri. Tapi biasa-biasa aja. Oh ya, mungkin makhluk-makhluk liar yang lagi mampir gitu ya? Mau tahu terang-terang ada apa sih tumben gitu. Oh. Kepo Ya, karena dia ada kehidupan juga ya. Ya. Kalau misalnya keponya itu sama orang yang salah, oh berarti gue bisa masuk nih, gitu aja. Sambil menyelam minum air dia. Ternyata pas dia dalamin, ya udahlah pergi aja. Penyakit. masalah. Oke. Iya, kalau saya ngecek tadi sih kata Mas Pras juga dari sono, saya juga ngecek sono gede itu. Hitam gede. Oh, ngeliat juga? Nongkrong begitu di atas genteng. Oh, di atas genteng Mas? Ya.
Kepo biasa. Oh itu kepo. Iya. Mungkin Mas Pras ngeliatnya kecil, Bung Tommy ini ngeliatnya gede gitu. Nah ini perspektif lah ya. Secara teknik ya, lihat. jam terbang lah ya. Oke, nah teman-teman mungkin kalau kedepannya pengen jadi narasumber kayak Bung Tommy cerita kisahnya gini, boleh kita di kontak ya, kita buat seru-seruan aja sih sambil ya ada sedikit edukasi mungkin yang disampaikan, bahwa kalau Bung Tommy ini kan tadi udah siap ditelanjangi secara untuk langkah ke depannya ya mungkin ya Bung Tommy, karena kalau bisa dibahas sih pas pertemuan tadi sore itu sebelum acara sempat ada sesuatu juga nih, mungkin mau dibahas. Terserah sih. Perlu? Tapi Masih- penyebabnya kan kita nggak tahu. Belum tahu. Ya, Penyebabnya nggak bisa dibilangin. Oke, jadi Coba aja dibilangin nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Ya, jadi tapi penyebabnya belum. sore tadi pas dateng itu Bung Tommy ini ngerasa apa kayak tertusuk sesuatu ya Iya. di daerah dada ya, Dan di belakang. punggung tembus gitu ya. Iya, punggung di sebelah kiri. Kalau saya ngecek dari badan kayak bolong gitu. Secara penglihatan lah, Iya, penglihatan. jadi badan tuh ngerontok pegel banget nih. Dari tidur bangun tuh agak lumayan tuh effortnya tuh. Dan ini berlangsung tuh bukan hanya sekali, jadi kayak sering, tapi jangka waktunya juga agak lumayan lama, setahun atau 6 bulan. Jadi Dan ini tadi coba dipegang sama Mas Towo ya, secara Mas metafisik. Oh ya Mas Pras, dipegang sama Mas Pras secara metafisik. Tuh ngalamin perubahan? nah, kalau sekarang udah agak enakan. Ada perubahan. Pegel-pegel. Tinggal pegel-pegel. Mungkin sisa-sisa ininya Mas. Iya. Sisa jalur cacing. Kata Mas Pras itu tadi jalur cacing, berarti emang bener ditempel sama orang kan Mas? Ya, kita nggak mau sujon tapi ya bisa dibilang begitu deh. Kirimankah atau memang ini juga nggak tahu, kayak ditepuk gitu di belakang atau Misalnya, taruh di flashback, oke. Dia udah kenal, orangnya udah kenal. orangnya udah kenal. Nah, jadi dia pegang suatu energi lah atau benda atau makhluk atau apa gitu. Disuruh gitu. Suruh set, Tommy, tiup, langsung nyampe. Gitu. Nah, ini untuk inilah. Untuk apa, intermezzo lah. Intermezzo. Maksudnya nggak yang mengakibatkan dendam atau gimana sih, yang jelas ya kita berdampingan sama orang-orang yang mungkin seperti itulah ya. Kita nggak bisa mengatur, nggak bisa maksa, nggak bisa pengen ini, tapi kita berdampingan lah sama orang-orang seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa diambil ya, sebaik-baiknya kita, seburuk-buruknya orang, apapun yang dilakukan ini tetap aja ada yang seneng dan nggak seneng ya. Ya. Makanya mungkin kalau dari Mas Pras, saya berteman lama, itu yang selalu ditekankan itu ke teman-teman, ibadahnya bagusin itu aja sih, supaya mungkin sedikit menghindari Mas ya, tetap bisa menghindari ya. Dari bahasan kita awal tadi kan, Menghindari hanya efek lainnya aja. Balik lagi, lillahi ta'ala. ya secara ibadah maksudnya dibagusin dengan maksud lillahi ta'ala gitu Mas ya. Jadi Ada hal-hal positif lain ya. iya, jadi kalau ada hal negatif kayak tadi, ini misalkan ada orang yang nggak seneng ngirim sesuatu, minimal ya ada hadiah lah ya Mas ya, dari ibadah kita, walaupun kita nggak mengharapkan gitu. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, teman-teman, kayaknya segini dulu ya cerita kita kali ini, dan kedepannya mungkin yang tadi di awal kita bilang ya, jika ada teman-teman yang mau misalkan rumahnya nih ngerasa ada gangguan, itu bisa kontak kita lah, insya Allah kita datang untuk coba bantu bersihin tanpa dipungut biaya ya teman-teman. Pengobatan medis, non medis, bahkan ya nanti mungkin ada penelusuran dan penarikan ya. Kita insya Allah akan mengarah ke situ dengan tambahan kru yang lain lah intinya. Oke, untuk
cerita malam ini kita cukup sudah sampai di sini ya, Bung Tommy ya. Terima kasih nih atas cerita yang belum pernah diceritakan, dan Mas Pras yang kedepannya nanti akan terus nemenin kita kalau ada tamu seperti Bung Tommy. Dan Bung Tommy juga kayaknya akan jalan terus nih sama kita nih untuk nyari hal-hal yang berbau misteri, ya kan. Kita ya nggak ada salahnya nge-explore tempat-tempat yang menurut orang-orang mungkin angker lah atau apa, syukur-syukur dapat penampakan atau benda-benda yang apa gitu ya kan. Oke teman-teman, sekian cerita Wirawiri Misteri kali ini. Jika ada hilaf ya tolong dibukakan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.